يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان. ارزقنا يا الله فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم انصرنا المسلمين على القوم الكافرين وارفع عنا عنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والفتن ما ظهر منها بطن آمين يا رب العالمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين. إخواني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك وعسى الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين رحمته وبعين عنايته. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya kita dikumpulkan di tempat ini untuk memperingati kehidupan salah seorang ulama, juga penerusnya, juga amal-amal yang dilakukan oleh beliau sebagai orang yang telah melukis tempat ini, dan lukisan itu nampak sampai sekarang berkembang dilanjutkan oleh keturunannya. Beliau yang kita sekarang hadiri haulnya, kita baca tahlilnya. Sering kita mendengar ada orang mengadakan haul. Fulan membuat haul untuk orang tuanya, fulan mengadakan haul untuk ibunya. Haul itu pada dasarnya adalah menceritakan sejarah kehidupan seseorang yang kemudian disertai dengan
pengiriman Fatihah agar masyarakat yang mendengar riwayat tersebut mencontoh daripada orang yang kita buat haul. Jadi bukan sembarang orang bikin haul. Orang yang telah melukis dalam hidupnya sehingga dikenal bukan hanya oleh anaknya, dikenal oleh murid-muridnya, dikenal oleh lingkungannya. Itu lukisan yang dikatakan dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Semua anak Adam ketika meninggal hilang namanya, hilang perbuatannya, hilang sebutannya, kecuali orang-orang yang soleh, illa min thalath, yang memang mausuf, disifati orang-orang bertakwa, yang mengukir hidupnya. Anaknya selalu mendoakan orang tuanya, anaknya terus melakukan warisan orang tuanya. Apapun yang ditinggalkan oleh orang tuanya daripada pesantren, majlis ta'lim, tahlilan, semuanya dilakukan oleh anaknya. Itu warisan yang memang paling berharga. Waladun saleh yad'u lahu waladun. Apa kalau saudaranya tidak? Tidak, saudaranya pun masuk. Kadang orang meninggal tidak punya anak, saudaranya masuk. Kadang tidak punya anak, tidak punya saudara, murid-muridnya masuk. Kalimat waladun tidak mesti dari seorang anak. Saya mengiri kepada kiai kita, Kiai Ahmad Turtusi, semoga Allah manjangkan umurnya, memberikan berkah kepada beliau dan mencatatnya sebagai anak albar yang bakti kepada orang tua, yang dapat membanggakan nanti di hari kemudian. Diakui ada anak-anak yang orang tuanya lari, ada anak-anak yang anaknya lari dari orang tua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita akan lari dari orang tua kita akan lari dari diri kita, kecuali orang-orang yang memang menjalankan itu warisan orang tuanya. Ada cinta antara anak dengan ayah yang mengikat cinta itu antara dia keduanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hubungan orang tua. Ikhwani rahimakumullah, seseorang itu bisa dikatakan masih hidup ketika amalnya terus berlanjut. Jadi Kiai Dimyati Ahmad Ramli rahimahullah rahmatal abrar, jangan anggap oleh kalian bahwa sudah wafat. Apakah hadir di tengah-tengah kita? Jelas ada riwayat seperti dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Amali. Beliau ketika ditanya apakah berita orang hidup disampaikan kepada yang sudah meninggal, beliau menjawab iya, dan ada hadisnya dibawakan di dalam kitab Amali. Ada kumpulan hadis-hadis yang beliau sanadkan sendiri kepada beliau, dan itu kedudukan hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Tinggal lihat di Maktabah Syamilah Amali Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada di situ soal jawab. Artinya apa yang kita lakukan di sini bukan tidak dilaporkan kepada almarhum, bukan tidak diberitakan kepada almarhum. Anaknya yang melanjutkan amal ini terus berkembang. Lalu apakah kita pun demikian? Ketika orang tua kita meninggal, apakah kita pun ingat? Boro-boronya ayah numbung nyaho orang kolotnya kayak mung nyaho. Kumaha bapak maneh mung nyaho jadinya. Kumaha carita anak geus saya pohokeun deh. Ai kuburan diziarahan teu? Boro-boro ziarah. Anaknya pun melupakan, lihat kuburannya sudah penuh dengan rumput. Anaknya melupakan dia. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti mereka. Ukirlah hidup kita dalam kehidupan ini dengan ukiran
Ada yang ukirannya sedikit, 1 bulan hilang, terbawa angin, kena pasir. Ada ukirannya mendalam. Imam Syafi'i ukirannya dalam nggak kira-kira? Disebut terus oleh orang, tidak, bukan anaknya, bukan siapa Pak, Imam Syafi'i. Beliau hidupnya 45 tahun, meninggal. Tapi namanya terukir di setiap muslim, subhanallah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk belajar membaca. Dan kita masuk pesantren untuk belajar membaca. Membaca bukan hanya pandai membaca kitab. Seorang santri pulang dari pesantrennya, ditanya oleh teman-temannya, sudah baca kitab kuning belum? Sudah. Gundul? Iya. Lancar? Lancar. Tapi sayang dia tidak bisa membaca dirinya. Tapi sayang dia tidak bisa membaca hak orang tuanya. Sayang tidak dapat membaca hak keluarganya, tetangganya, gurunya, teman-temannya. Harusnya bukan hanya pandai membaca kitab, tapi pun harus bisa membaca hak-hak sekitarnya, membaca keadaan, situasi. Bukan pandai membaca kitab, tapi hak orang tua tidak diberikan. Balik ke imahna mau baju kotor, indungna nyeusuh, ngomong ufungkul teu meunang komo ditah nyeusuh. Kira-kira meunang syafaat teu tah? Baju kotor, makna mawa barang cicing we, teu oyag. Ibunya sibuk di dapur, bergerak pun tidak. Lalu apa maksudnya dia mondok pesantren? Hayang menang gelar murid unggul, hayang menang gelar santri. Saya ingin cerita, satu santri mondok 5 tahun di satu pesantren. Santri ini kehabisan bekal. Saya dengar di sini pondok pesantrennya tidak mengenakan pungutan bayarannya. Benar tuh? Benar tuh? Saya bilang pesantren yang pakai bayaran bid'ah. Saya bilang pesantren yang pakai bayaran pesantren anu bid'ah, kecuali bakal makan nggak apa-apa. Kalau untuk bayaran mengajar tuh bid'ah namanya. Kunaon guru nanu untung murid tah mayar. Kalau untuk makan nggak apa-apa, tempat tinggal nggak apa-apa, listrik nggak apa-apa, itu memang bagian dari si murid. Tapi mengajar dijadikan bahan mencari uang, itu bid'ah. Karena yang mengajar itu yang untung, murid itu lahan masuk ke surga, lahan yang akan menanam bibit-bibitnya. Ketika si murid mengamalkan, masuk rekeningnya dunia akhirat kepada orang tersebut. Lalu tah mayar kumaha itu, cek murid nu pinter, guru nu musti mayar ka abdi. Nah, itu. Kembali kepada santri tadi ya. Santri apa? Santri mondok 5 tahun, bekalnya habis, pulang kampung. Gogoda pasantren teh hayang kawin. Itu tuh, ngan teu boga duit nyusahkeun kolot. Nyusahkeun kolot mah hayang kawin, itu ngan duit atuh. Mah eta pan aya taneuh sisa saeutik jualkeun mah. Umumna gitu. Sing bisa neangan duit atuh. Ya. Kembali kepada tali santri, habis bekalnya pulang kampung hayang kawin, kawinlah di kampung nah. Gawe di sawah. Teu nyahoana pacaklik. Teu meunang hasil. Karena di pasantren diajarkeun silat. Pasantren abdi ge diajarkeun silatnya. Abdi menta ka kiai guru urang Kiai Ahmad Turtusi, mun bisa diajarkeun silat, ajarkeun silat.
Mun aya pasantren rek dibuka deui entong make pasantrennya pondok rantai padepokan silat di jerona aya ilmuna. Jadi mual kena fitnah mun pasantren mah dilook wae ku batur. Jadi mun aya pasantren padepokan silat digebugan ku kiaina ngalapor ka polisi, polisina bakal nanyakeun. Kunaon cenah? Tadi tunggal ku guru, ai maneh di mana? Padepokan silat, pantes wae tuh ngarannya. Ayeuna mun pasantren kos kieu neunggel murid ngalapor polisi. Polisi newak we guruna. Padepokan silatnya belajar al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Walaupun itu hadis lain tapi umum bisa diambil dari itu hal tersebut. Kembali kepada cerita namanya si Hasan, ngaran ye budak si Hasan. Nah, ngaran si Hasan, loba ngaran Hasan. Ketika dia setelah kawin dia lihat dia punya pekerjaannya di sawah tidak berhasil. Akhirnya dia mencari keuntungan di pasar. Kena pinter silat jadi mainan ngelehkeun jago pasar. Ke pendekar jadina. Langsung wae eta laporan naon setoran-setoran ka si Hasan. Osok maling, osok neunggel dia si Hasan teh 5 tahun mondok di pasar. Kamari mondok di mana? Di pasantren. Suatu hari dia melihat teman-temannya masuk ke pasar dengan wajah yang berseri, bercahaya. Dia malu diri, dia ngumpet di balik tembok. Dia menangis, ya Allah, saya di mana, mereka di mana. Dia berjanji besok akan pulang ke gurunya ingin taubat. Ingin taubatan nasuha sudah. Maka pulanglah ke rumahnya dan besokannya dia pergi ke sang guru, melapor kepada gurunya. Guru, saya demikian katanya. Gurunya mengatakan, saya dengar kamu sudah kerja di pasar, maju. Iya, bukan kerja guru, saya banyak maksiat di pasar. Saya ingin taubat sekarang di hadapan guru. Gurunya sudah mendengar, cuman pura-pura tidak tahu. Akhirnya mengatakan, sudah kau wudu, masuk kamar mandi, wudu sana. Maka si Hasan pun masuk kamar mandi. Waktu berwudu dia menangis sejadi-jadinya, nangis meweknya, cerik. Gurunya heran, diketok, ada apa Hasan? Guru, sudah 5 tahun saya tidak berwudu. Sekarang baru saya berwudu. Gurunya mengatakan, wahai anakku, banyak orang punya dosa berwudu tanpa nangis. Engkau sekarang bisa berwudu sambil nangis, pegang itu. Apa namanya cara? Pegang ini keadaan, setiap wudu kau harus nangis dan lihat mukamu, kau penuh dosa. Setiap wudu sertakan nangis. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seorang hamba ketika berwudu itu dosa mukanya hilang semua. Ketika tangan dosanya hilang semua, kaki pun hilang. Maka ketika mengasuh ke mukanya, dia menyatakan doa, ya Allah ampuni dosa mukaku yang penuh dengan dosa. Selesai berwudu, dia ingin sholat. Setiap kali Allahu Akbar nggak jadi, nangis lagi. Guru, ini bagaimana saya mau sholat takbir menangis lagi. Jadi kalau lagi orang mau sholat itu tidak perlu membayangkan adanya Allah. Oh, saya lihat Ka'bah, saya lihat Allah, nggak boleh begitu. Ya, cukup dengan lihat dirinya bahwa dia ini siapa yang jauh dari Allah langsung menangis. Ketika dia membaca Al-Quran, tadi dibacakan Al-Quran dengan indahnya, semoga Allah memberikan ilmunya lebih. Ketika satu orang tidak mengerti apa terjemah tafsirnya, tapi dia merasa dirinya kotor, langsung menjerit dan menghisteris, menjerit dan histeris. Lianna al-Quran law nuzila ala jabalin, law anzalna ala al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ada orang berpidato dengan bahasa Arab saja. Ini para fuqaha mengatakan demikian. Ustaz, ini katanya kalau khutbah pakai bahasa Arab aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak mengerti. Yafhamuhu bil'am. Dapat dipahami secara umum. Orang ini berbicara tentang takwa. Masuklah satu orang tidak ngerti bahasa Arab. Ketika si imam khutbah nangis. Kenapa? Sebab memang dia masuknya dengan hati yang memang ingin kembali kepada Allah. Kamu ngerti nggak khutbahnya? Nggak ngerti. Kok bisa menangis? Nggak tahu. Hati saya haus dan itu khutbah masuk dalam diri saya.
Kembali kepada si Hasan yang sholat Allahu Akbar, ternyata nangis lagi. Gurunya mengatakan, wahai Hasan, banyak orang penuh dosa ketika sholat tanpa menangis. Kau bisa sholat sambil menangis, itu pintu antara engkau dengan Allah sudah terbuka. Futuh namanya. Futuh terbuka, dia punya pintu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai guru, bagaimana cara saya ingin taubat kepada Allah dan mengetahui taubat saya diterima? Maka dikatakan oleh gurunya, kalau engkau disayang oleh Allah akan disegerakan cobaan. Kalau tidak akan diakhirkan nanti. Dalam hadis ujjila lahul uqubah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhirnya dia pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah 1 bulan 2 bulan aman, tidak ada gangguan, sebab dia tukang curi, tukang pukul. 2 bulan datang kepada gurunya, guru ini 2 bulan aman, saya tukang curi, tukang pukul, tapi sepertinya hidupnya aman, kerja aman, anak sehat, istri sehat, semuanya. Gurunya mengatakan, tunggu, semua pasti ada ganjarannya. Balik lagi ke rumahnya, 6 bulan kemudian baru ada jawaban. 6 bulan kemudian ketika suatu malam gerimis, istrinya mengatakan, Hasan, Pak Hasan, ini anak kita meriang, minta cari obat. Maka dicarikan obat malam-malam sambil berkerebongan kain. Dia ingin mendekati warung, ternyata warung itu didobrak oleh orang. Keluar satu orang pencuri, dikejar oleh yang punya warung, kejar-kejaran sambil teriak, maling, maling, maling. Orang kampung semuanya keluar menghampiri itu warung. Dilihat ada orang yang berkerebongan, dipukulin satu kampung. Orang tersebut sedang pemilik warung mengejar maling. Baliknya pemilik warung kena nggak kedapatan malingnya, melihat ada orang sudah berkumpul memukuli satu orang. Siapa kalian pukul? Ternyata si Hasan santri tadi dipukulin. Salah alamat, mereka bawa ke rumah si Hasan dan minta maaf. Satu kampung nenggelan rumah kira-kira jadi oncom merenya. Pak Hasan, kita minta maaf. Apa jawaban si Hasan? Nggak apa-apa, 6 bulan saya tunggu-tunggu jawaban dari Allah. Nggak apa-apa, halusna dikodok kabehnya, lain hiji-hijinya. Dikodok barang-barang kabeh itu. Subhanallah, nggak apa-apa. Dari semenjak itu si Hasan, apapun yang diperoleh olehnya, dari anaknya yang menumpahkan kopi yang belum diminum sama dia, anaknya bertanya, ayah biasanya marah kepada saya, sekarang kok nggak marah? Anakku, dahulu saya nggak tahu siapa, sekarang saya tahu siapa diri saya. Kau tumpahkan tiap hari, saya pantas dapat. Itu namanya ketika orang belajar pesantren nganggap diri santri suci, nggak dapat ilmu. Ketika dia menjadi kotor dan rendah, merasa diri hina, di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang merasa suci tidak akan mendapatkan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sang istri pun demikian. Ketika dia tidak masak, si Hasannya bertanya, Pak Hasan, biasanya kamu kok marah-marah kalau saya nggak masak? Dulu, sekarang kau tidak masak tiap hari pun nggak apa-apa. Menurang gelutnya. Nah, disitulah ilmu diperoleh, nurnya ilmu. Ikhwani rahimakumullah, kembali kepada riwayat kiai kita almarhum Kiai Dimyati bin Ahmad Ramli, semoga Allah menerima semua amal-amalnya. Kalau memang kita ingin ikut di dalam ini perahu, tidak mesti menjadi seperti beliau, tidak mesti harus menjadi seperti anaknya Kiai Uci, Kiai Turtusi. Cukup dengan bagian yang diharapkan oleh seluruh sahabat. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah, aku belum pernah sebahagia sebagaimana bahagia aku ketika mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama orang yang dicintai. Tapi dikatakan oleh Habib Jufri, dicintai itu bukan cinta di mulut aja. Ya, kita
mendukung untuk hadir majelisnya, mendukung berjalannya pesantren ini, mendukung agar apa yang dilakukan oleh guru kita Kiai Ahmad Turtusi berjalan dengan lancar. Kalau nggak ada apa-apa, cukup dengan menghadirinya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang alim seperti Kiai Dimyati. Nggak bisa. Jadilah pelajar, masuk dalam santrinya. Au muta'alliman, nggak bisa, nggak kaburu kolot jadinya. Kalau nggak bisa, mustami'an, hadir majelisnya. Nggak bisa juga, sibuk di pasar. Muhibban, cinta, ikut serta dengan semua yang kau miliki. Semampu kamu bantu, dengan tenaga, dengan suara, dengan harta, bantu. Kau muhibban. Jangan pernah menjadi yang kelima para sahabat. Seorang sahabat yang meriwayatkan, wala takun khamisan, itu bukan bagian daripada hadis, tapi itu tafsir daripada rawil hadis namanya. Demikian ahli hadis mengatakan, wala takun khamisan, itu bukan hadis, fatahlik atau fatahlak. Jangan menjadi yang kelima, maka engkau akan celaka. Siapa yang kelima? Pembenci ulama. Pembenci ulama. Seperti Habib Rizik pernah mengatakan, kalau kalian tidak bisa berjuang dengan kita, doakan kita. Kalau nggak bisa doakan kita, jangan ganggu kita. Udah nggak bisa mendoakan, mengganggu lagi ya, subhanallah. Ikhwani rahimakumullah, satu hal yang memang kita ambil daripada hikmah-hikmah para ulama. Ulama dahulu itu imannya kuat, Islamnya kuat. Kalau kita ini imannya kuat nggak? Tadi dibawakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Istiqan itu mengambil, berusaha untuk mencapai kepada keyakinan. Bukan hanya mengenal Allah. Kita ini muslim tapi belum mengenal Allah. Mengenal Allah itu perlu proses belajar. Kita dilahirkan dengan KTP Islam. Apakah kita mukmin? Belum. Yang belajar bisa meraih iman, tapi yang tidak belajar mimpi akan meraih iman. Ketika orang tuanya tidak mengajarkan agama, maka anaknya tidak mungkin mengenal iman. Sebab iman itu memerlukan proses pembelajaran dan pelatihan, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa memang Allah itu maha ada. Ini tidak diumumkan kiamat tahun 2012 nyaremput kabeh, innalillahi rajiun. Ya. Kiamat 2020 nyaremput, pan geus nyaho orang Islam moal kena kiamat. Orang Islam tuh nggak bakal kena kiamat. Kiamat itu bakal kena orang-orang kafir. Orang Islam nggak bakal kena kiamat. Yang ditakutkan oleh orang Islam kiamat agama, sampai pergi ke dukun, menghalalkan yang diharamkan oleh agama, mengharamkan atau menghalalkan yang diharamkan, dan sebaliknya. Itu kiamat kubro. Anak keluar dari agama dan dia bisa keluar dari agama. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-paginya dia mukmin, tapi sore harinya sudah menjadi kafir. Itu yang dikatakan kiamatnya kiamat agama, bukan kiamat dunia. Kiamat dunia orang Islam nggak bakal kena kiamat. Yakin tuh? Benar, kita diwajibkan meyakini adanya kiamat, tapi orang Islam nggak bakal kena kiamat. Jangan takut, orang kafir yang punya bengker di bawah itu yang bakal kena kiamat. Orang Islam di depan, di atas. Ikhwani rahimakumullah, menuntut ilmu banyak syarat yang harus kita pelajari. Saya ingin menyampaikan apa di antara syarat yang disampaikan oleh para ulama. Dahulu santri-santri itu kalau mau belajar ilmu agama dicoba dulu oleh gurunya. Dan saya yakin dalam murid-murid Habib Zain guru saya pun tidak semuanya masuk dalam hati gurunya. Jangan lagi murid, anak-anaknya pun ada yang tidak masuk dalam hati orang tua. Apalagi murid yang tidak ada hubungan apa-apa.
Maka carilah hubungan dengan guru, sebab berkah itu, ilmu itu diperoleh dengan berkah dan adab. Tanpa ada adab dan berkah, tanpa ada adab, maka tidak akan memperoleh ilmu sama sekali. Dan adab itu diperoleh dengan khidmah. Khidmah itu berbakti dan siap melayani sang guru, bukan dengan tanpa pelayanan. Kalau istilah para sufi, murid itu kayak mayit di depan orang yang memandikan, kumaha guruna, baru akan terbuka pintu kayak si Hasan tadi. Ya, jangan mencari banyaknya membaca kitab. Saya tadi dengar bahwa guru kita membacakan apa? Surat Al-Baqarah. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik di antara amal kalian, bukan yang terbanyak. Di antara syaratnya ditanya dulu, ada durhaka sama orang tua tidak? Kalau ada durhaka, maka sang guru tidak akan menerima sampai ada usuluh antara dia dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya. Kalau bahan kolot naon, munitah muridna anakna geus mana pasantren jig cenah, oh pagawean eueuh ieu jig pasantren. Jadi bukan untuk sengaja mengajarkan anaknya mondok, tapi kena emang orang tuanya geus gahareun, keheul, ya. Nempo budakna udang sare dahar pasantren mendingan. Nah, anak yang demikian nggak bakal dapat apa-apa. Maka diperiksa dulu oleh sang gurunya, kumaha keadaan maneh jeung kolot. Bakti, masya Allah, ridho orang tuanya. Ketika orang tuanya ridho, Allah ridho. Ketika Allah ridho, Rasulullah ridho. Maka ini anak belum jadi santri, nggak jadi wali. Dan ditanya lagi oleh guru saya, sok ninggalkan sholat, sok ninggalkan sholat, cina barudah budak masuknya, ketika masuknya sudah balik, banyak ninggalin sholat, suruh qadha dulu, nggak boleh baca kitab, boga hutang ke Allah. Puasa aku mah, puasa nage loba, hutangna. Itu ada satu orang masuk ke pondok Habib Zain, hutang puasana 20 tahun, 20 tahun tak qadha sholatna, tak qadha sholatna, dah qadha puasa di qadhaan, nges beres menang karak maca. Jelma boga hutang untuk menang maca, nya hutang heula bayar, ya dibayaran heula. Subhanallah. Jadi seorang guru itu melihat murid dengan bagus, dan saya yakin guru kita melihat dengan indah setiap murid diberikan bagian-bagiannya. Ini isyarat hanya untuk para orang tua, jangan bawa anaknya ke pesantren karena gahar, karena kesel, tapi karena ilmu. Bukan hanya dituntut anaknya untuk niat yang baik, tapi orang tuanya pun harus dengan niat yang baik. Ikhwani rahimakumullah, saya ingin bercerita tentang orang tua karena berhubungan dengan orang tua. Ilmu yang akhir kita pelajari, contohnya kita belajar dari Safinah. Setelah buka Safinah ada kitab yang lain namanya ada Busyral Karim bagian bab ibadah atau Muqaddimah Hadramiyah, ada Mukhtasar Shaghir, ada Mukhtasar Kabir. Kalau di pesantren umum di kita dinamakan Ibn Qasim, kemudian pindah kepada syarahnya Bajuri, juga kepada I'anatul Talibin atau kepada Minhaju At-Talibin dan seterusnya. Itu tingkatan-tingkatan di dalam membaca kitab, di mana para ulama ketika memberikan itu arahan ditanya anaknya, wahai fulan, kamu baca kitab itu, waktu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, diulang lagi sama gurunya, ulang lagi Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allifu, ulang lagi Bismillah. Saya nggak bisa guru. Kamu ketika membaca harus dengan khitab kepada Allah, jangan hanya Bismillah tanpa khitab. Ketika membaca kitab Bismillahirrahmanirrahim, kamu tahu bah itu untuk apa? Lil musahabah, walit tabarruk, walit ta'awud dan seterusnya, listi'anah. Ketika kita membaca bismillah artinya ada permohonan seorang hamba kepada Allah, ya Allah dengan namamu yang maha pengasih, maha penyayang, tolonglah saya ingin membaca kitab ini. Maka ketika membaca kitab itu ada khitab antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada khitab. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Jangan kemudian tanpa ada apa-apa dalam diri kita, maka suruh ulang lagi, suruh diulang lagi. Banyak kita membaca kitab tapi tanpa ada disertai khitab. Sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara di dalam membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, membaca astaghfirullah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita membaca, ada enggak dalam diri kita permohonan kepada Allah berlindung daripada setan terkutuk? Tidak ada. Ketika tidak ada, enggak bakal dijawab oleh Allah. Itu para ulama kita, makanya berhasil membangun. Tadi dikatakan kenapa mereka berhasil? Karena ketika mengamalkan ada menyambung dengan Allah, ada khitabnya. La ilaha illallah. Hatinya mengatakan, ya Allah, tidak ada yang dapat menolong aku kecuali Engkau. Nusajan cukup dengan la ilaha, tanpa ada rasa. Harus ada rasa. Ketika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka seorang hamba ketika a'udzubillah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan terkutuk, ketika hatinya minta tolong pada Allah, dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Tapi ketika hatinya tidak ada nilai, maka tidak ada jawaban dari Allah, sebab yang dibaca, yang diutarakan hanya bacaan, bukan doa, bukan permintaan. Ingat itu. Apapun yang kita baca tanpa disertai permohonan kepada Allah nggak bakal dapat jawaban. Tapi ketika disertai dengan permohonan akan dapat jawaban, labbaika ya abdi. Kenapa doa kita nggak diterima? Karena doa kita cuman ucapan, bukan permintaan. Sertakan dalam doa kita permintaan, maka akan dijawab oleh Allah. Tanpa disertai permintaan, maka cuman bacaan aja. Sekarang saya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian tidak akan jawab sebab saya baca. Baca nggak bakal dapat jawaban. Tapi ketika saya ucapkan kepada kalian Assalamualaikum, kalian pasti jawab Waalaikumsalam. Itu antara kita dengan Allah. Maka sholat kita, ibadah kita, wiridan kita isikan khitab, ucapan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya ingin mengaku satu hal. Saya bukan tukang pidato yang pandai, saya tukang ngajar. Sayanya bisanya ngajar kitab. Biasanya ngajar kitab tuh pinter. Pidato akhirul kalam, saya ingin mengajak kepada saudara membaca doa ya Rabbana a'tarafna. Tapi sebelumnya saya ingin membawakan artinya agar ada khitab dalam diri kita. Yang kedua, saya juga memang lagi sakit, tapi saya cinta kepada seorang ulama yang memang memiliki peninggalan yang hidup. Peninggalan yang hidup. Ada peninggalannya hilang. Peninggalan yang hidup artinya rohani ulama itu tetap masih ada di tempat tersebut. Ingin tahu orang itu hidup masih ada di tempat itu, lihatlah amalnya. Ketika amalnya masih ada, orang itu masih ada di tempat tersebut. Jadi apa? Jadi karena itu saya terdorong, saya ke sini untuk ikut serta mengambil berkah daripada beliau almarhum Kiai Dimyati Ahmad Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan anak-anaknya, memanjangkan amal-amalnya sehingga amal dan pahalanya terus menyentuh segala lapisan yang berhubungan dengan beliau. Ya Rabbana a'tarafna. Ini doa para ulama yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa ulama ini ngaku dosa besar. Ya Rabbana a'tarafna, ya Allah kami mengaku bi annana aqtarafna. Hafal panimanya? Hafal ke? Tuh dihafalkan. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna, bahwa kami banyak melakukan dosa. Wa annana asrafna, kami sudah berlebihan dalam melakukan dosa ya Allah. Ala ladha asyrafna, udah dikit lagi masuk neraka ya Allah. Ini doanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, 200 tahun beliau, 200 tahun yang lalu. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna fatub alaina tauba
Berikan kami taubat ya Allah. Fatub alaina taubat taghsilu kulla aubah, yang dapat membersihkan, mensucikan semua dosa. Taghsilu kulla aubah wastur lanal aurati, tutuplah aib-aib kami. Wa aminir rawati, berikanlah keamanan daripada rasa takut. Dan seterusnya. Insyaallah bisa dilihat ya, kepanjangan nanti kalau ini. Saya ingin mengajak atau yang sudah hafal ikut dengan saya. Ya Rabbana antarafna bi'annana qtarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبة نسائم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.